Episode 116-120. Sebelum orang tersebut tiba, kekuatan jari tiba terlebih dahulu, dan dengan satu titik, orang tersebut tidak dapat mengelak tepat waktu, dan tubuhnya meledak di tempat, hanya menyisakan satu kepala yang terbang ke udara. Namun, Raja Alkimia muda itu menumbangkan semua orang. 3 pandangan, bahkan mengejar dan membunuh 2 master alam spiritual tingkat kedua, dan dengan mudah menunjukkan pihak lain. Kekuatan tempur yang menyimpang dan potensi yang sangat besar sungguh mengejutkan. Bagaimanapun, mustahil bagi transformasi roh setengah langkah untuk menjadi lawan di kondisi transformasi roh tingkat kedua. Di istana dan kota, ada ratusan ribu pasukan terlarang, tuan bagaikan awan, dan burung gagak diam. 2 alkemis peringkat 8 yang terbunuh telah mencapai alam transformasi roh tingkat kedua. Ada banyak penguasa alam roh di sini, semuanya lebih kuat dari Raja Alkimia Muda, tapi mereka masih dikejutkan oleh kekuatan tempur Raja Alkimia Muda. Di sekitar kereta Phoenix, lusinan penjaga sangat kuat dan diam, awan darah meledak di udara, dan pria itu meledak hingga tidak ada yang tersisa, tapi yang ada hanya keheningan antara langit dan bumi. Boom. Menunjuk dengan satu jari, kekuatan jari melonjak, mematahkan kekuatan telapak tangan, dan meledakkan tubuh orang tersebut. Raja Alkimia Muda berhenti minum, nafasnya meledak, dan dia menunjuk ke langit, seolah ingin meledakkan langit. Mati. Seseorang berputar-putar turun dan menamparkan dengan kekuatan telapak tangan seperti gunung yang menekan Raja Alkimia Muda. Terdengar raungan histeris lagi di udara. Aku bertarung denganmu. Suara Raja Alkimia Muda itu seperti semburan guntur, bergema ke segala arah. Kamu memberontak, aku akan membersihkan sekte untuk Danzong. Seseorang jatuh dari langit kelelahan, berlutut di tanah, gemetar, jauh di atas langit. Terjadi kepanikan yang memohon ampun. Raja Alkimia yang hebat, tolong lepaskan aku. Sang putri tidak menarik kembali kereta Phoenix, matanya mengikuti pemuda itu. Raja Alkimia, meskipun jubah alkimia merah di matanya semakin mengecil, dia mengikutinya dengan tegas. Dan Raja Alkimia Muda sepertinya tidak melihatnya, dia hanya melirik ke arah penjaga yang gugup, dan kecepatan kakinya tidak melambat, berlari kencang seperti bintang jatuh. Bahkan sang putri, yang secantik bulan terang, memiliki keinginan untuk berteriak memanggil Raja Alkimia Muda di tengah adegan yang penuh gairah, kurang dari span lebih besar dari kata Putri Mingyue. Mingyue sudah berhari-hari tidak bertemu saudara keempatku, tanya pangeran tertua. Di mana Ming Hao? Pemuda itu adalah pangeran tertua dinasti Yongming, pewaris tahta yang paling vokal. Layar jendela terbuka. Tetapi sang putri yang secantik bulan cerah tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, dia hanya mengangguk ke arah pemuda itu. Mingyue telah melihat saudara Wang. Ketika pemuda itu melewati kereta Phoenix, tiba-tiba dia menghentikan kudanya, memandang kereta Phoenix dengan mata gelap, dan berkata, saudari Wang sudah kembali. Sesaat kemudian, sekelompok kavaleri bergegas keluar dari istana, dipimpin oleh seorang pemuda berkemeja ungu dan kuning. Gerbang istana tiba-tiba terbuka, dan para penjaga berdiri diam. Kepala penjaga memberi perintah, dan para penjaga mengantar kereta Phoenix menuju istana. Kembali ke istana, sang putri menghela nafas, menurunkan bulu matanya yang panjang, dan menutup layar. Kembali ke istana, kepala penjaga menuntun kudanya kembali dengan sedih, dan menundukkan kepalanya kepada sang putri untuk meminta maaf. Putri, bawahan ini tidak kompeten. Di pasar, sulit untuk menunggang kuda, jadi lebih nyaman berjalan di jalan ringan kekaisaran. Raja Alkimia Muda memegang kepala di tangannya dan berjalan pergi dengan cepat seperti meteor emas. Sama dengan 1/5 lebih besar dari, tidak perlu. Kepala, penjaga berlutut dengan satu kaki dan menawarkan kendali dengan kedua tangan. Silakan naik ke atas Raja Alkimia. Kepala penjaga mengeluarkan BMW Luan hijau dan bergegas keluar, tepat pada waktunya untuk berhadapan dengan Raja Alkimia Muda yang berlari kencang. Patuh. Sang putri tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memerintahkan kepala penjaga untuk melakukannya. Berikan tunggangan putri ini kepada Raja dan Agung. Dan Raja Alkimia Muda di matanya sedang mengangkat kepalanya saat ini, berbalik dan berlari kembali. Di sisi Feng Chao, kepala penjaga mengangkat pisaunya dan berteriak, dan puluhan penjaga di belakangnya juga berteriak. Raja Alkimia yang hebat itu perkasa. Di istana dan kota kerajaan, 100.000 pasukan terlarang berteriak bersama. Raja Alkimia yang agung itu perkasa. Meskipun budidayanya jauh di atas Raja Alkimia Muda, hal itu tidak menghalangi citranya. Raja Alkimia Muda, yang tumbuh semakin tinggi di matanya yang indah. Pangeran tertua mengerutkan kening, dan berkata lagi,
mungkinkah dia pergi ke Suantian Bizong untuk berlatih lagi? Kurang dari span lebih besar dari sambil mencibir, pangeran tertua mengemudikan kuda dan memimpin kerumunan pergi, tetapi entah kenapa, sosok berjubah merah dan pola emas tiba-tiba muncul di matanya, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Ada perubahan internal di paviliun dan pintunya ditutup, pengunjung ditolak, dan berita tidak bocor. Big GWWW, Bikusa.VIP pada saat ini, Lu Chen kembali ke paviliun dan menyerahkan kepalanya dari pemilik paviliun dan Wei Zheng bagian atas dan bawah paviliun dan Raja Alkimia Muda yang dulunya yang dikagumi oleh Putri Mingyue adalah Lu Chen yang tidak mengetahuinya. Putri Mingyue memiliki cara berpikir yang aneh tanpa disadari. Dari mana asalnya? Apakah dia melihatku ketika dia melihat kereta Phoenix? Apakah saya punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi? Basis budidaya Raja Alkimia Muda biasa-biasa saja, tetapi kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia sepertinya mengabaikan semua dunia dan ingin menghancurkan dunia. Dia terkesan dengan kesombongan yang memandang rendah dunia, memandang keluar jendela ke langit biru dan awan putih. Putri Mingyue menghela nafas dalam-dalam, di antara alis Putri Mingyue, ada rasa sedih. Hanya saja posisi bibiku di dan paviliun tidak bagus, jadi aku bertanya-tanya apakah dia memiliki kemampuan untuk membalikkan dan paviliun keputusannya. Putri Mingyue menunjukkan ekspresi cemas, tapi dia segera memikirkan Bai Ningsuang. Ngomong-ngomong, aku akan menemui bibi kecilku besok dan bertanya mengapa paviliun dan, yang selalu netral, tiba-tiba mendukung pangeran tertua. Ming Hao sedang mundur di Suantian Bizong, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, apa yang harus dia lakukan. Dia sangat ingin membantu Ming Hao, tapi sayangnya dia adalah seorang gadis dengan banyak batasan dan tidak bisa membantu banyak. Setelah pangeran tertua naik tahta, dengan karakter pangeran tertua yang kejam, dia pasti akan menghapus segala perbedaan, dan hidup Ming Hao dalam bahaya. Di antara 4 pangeran, pangeran tertua adalah yang paling berkuasa, dan sekarang dia mendapat dukungan dan pangeran lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mendengar ini, wajah cantik Putri Mingyue tertutup lapisan es. Katakan saja Ming Hao, mulai hari ini, dan akan mendukungku, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Putri Mingyue menggelengkan kepala gioknya dengan ringan. Mingyue tidak tahu, jadi, anak keempat sudah berhari-hari tidak berada di istana. Prestise dan spesifikasi paviliun dan langsung naik, dan mudah untuk menghancurkan Great Pill Pavilion. Tetapi meskipun tidak ada harapan, semua orang masih berusaha semaksimal mungkin untuk bertanya, bagaimana? Jika Lu Chen setuju, Raja Alkimia Agung peringkat 9 yang agung, di kota Alkimia, adalah keberadaan Dajia, bagaimana dia bisa menyukai Alkimia kecil pavilion? Itu, benar, itu permintaan. Setelah itu, semua alkemis dan semua penjaga juga mengikuti permintaan tersebut. Seorang alkemis tingkat 6 jatuh ke tanah dan bertanya, paviliun dan tidak mungkin tanpa pemilik selama sehari, silakan ambil alih paviliun dan bersama Raja Pil Agung. Inilah penjelasan terbaik. Alkimia, statusnya adalah yang tertinggi. Dengan Lu Chen, Raja Alkimia hebat peringkat 9 di sini, pada dasarnya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Kalimat berikut bersalah melakukan kejahatan dan pengkhianatan, yang cukup untuk meyakinkan semua alkemis. Bagaimanapun, karena Bai Ningsuang adalah Master Pavilion, dan secara alami akan mendukung Ming Hao, dan Lu Chen merasa lega. Adapun Pantai Dange yang busuk, Lu Chen tidak mau berdamai, jadi dia membiarkan Bai Ningsuang membersihkannya. Setelah membantu Bai Ningsuang mengambil posisi, Lu Chen menyerahkan 2 surat dan tanda sin kepada Bai Ningsuang, dan meminta Bai Ningsuang untuk menemukan paviliun sang sendirian. Utusan khusus yang dikirim oleh Great Pill Pavilion, mengetahui statusnya sebagai Great Pill King, berani menyinggung perasaannya, yang menunjukkan betapa Great Pill Pavilion membencinya dan betapa dia ingin membunuhnya. Yang paling penting adalah paviliun pil besar dan kekaisaran Ruofeng berada di cabang yang sama, jadi dia harus waspada terhadapnya. Terlebih lagi, ada musuh idiot di paviliun pil besar kekaisaran Ruofeng, dan dia tidak bisa dianggap enteng. Lu Chen merasa bahwa meskipun identitas Raja Alkimia Agung peringkat 9 itu bagus, itu terlalu mempesona, yang tidak kondusif untuk budidayanya, dan lebih baik menyimpannya low profile. Juga, selama saya berada di dinasti Yongming, identitas saya perlu dirahasiakan, dan saya tidak ingin membuat terlalu banyak publisitas. Ikuti saja perintah Raja Alkimia peringkat 9, dan jangan pernah berani mengajukan keberatan. Lu Chen memikirkan penggunaan khusus token alkimia tingkat kelima untuk menggertak orang.
Meskipun dia tidak memiliki token alkimia di tangannya, dia masih bisa menggambar labu dan memberi perintah tanpa berkata apa-apa. Jadi dia berkata, saya mengeluarkan token alkimia tingkat 9. Di Pil Pavilion, siapa yang berani menolak? Pangkatnya bisa dinaikkan, Anda akan mencapai kualifikasi ini cepat atau lambat, jangan khawatir. Bai Ningsuang berkata dengan tergesa-gesa. Saya rasa tidak. Kualifikasi untuk menjadi Master Pavilion adalah alkemis peringkat 9. Saya hanya seorang alkemis peringkat 7. Saya tidak cukup memenuhi syarat untuk meyakinkan semua orang. Melihat bahwa semua alkemis tidak berkata apa-apa, dia berkata lagi, saya, Lu Chen, mengumumkan atas nama Raja Alkimia peringkat 9 bahwa mulai sekarang, alkemis hebat peringkat ke-7 Bai Ningsuang akan mengambil alih sebagai penguasa pavilion dan di sisi lain Dengsu, Gunung Daji akan segera dibuka segelnya, dan dia bergegas kembali ke gunung untuk mencari ayahnya. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan sangat mustahil baginya untuk tinggal dan mengelola pavilion dan Lu Chen tidak tertarik dengan sebagai Master Pavilion, alkimia hanyalah pekerjaan sampingan, dia harus berkonsentrasi pada seni bela diri, dan tidak boleh membuang terlalu banyak energi di sini. Ini adalah etika yang pantas dan tidak dapat diabaikan. Kurang dari span lebih besar dari Putri Mingyue menjelaskan, Bai Ningsuang segera membantu Putri Mingyue berdiri. Oke, jangan lakukan ini pada keluargamu. Putri Mingyue sangat gembira dan bahkan membungkuk kepada Bai Ningsuang, mulai sekarang, dan Ge tidak akan mendukung. Pangeran tertua, tetapi pasti akan mendukung Ming Hao, bagaimana dia bisa tidak bahagia. Ternyata ada sesuatu terjadi pada Pil Pavilion. Mantan pemilik Pil Pavilion memberontak, dan dibersihkan oleh Pil King peringkat 9. Sekarang Bai Ningsuang adalah pemilik pavilion. Putri Mingyue menghela napas panjang, alisnya yang berkerut mengendur, dan kekhawatirannya hilang, dalam kamar kerja yang elegan, pavilion dan bibi. Saat Bai Ningsuang sedang menghela nafas, sekelompok orang datang, 10 penjaga istana memimpin jalan, dan kereta burung Phoenix yang ditarik oleh 8 kuda merah perlahan-lahan mendatangi Bai Ningsuang. Ming Hao mendapat dukungan dari Lu Chen, bisa dikatakan ia mendapat dukungan dari seorang yang mulia. Jika budidaya seni bela diri Lu Chen mencapai tingkat tertentu, dia akan mampu memurnikan api binatang, dan tidak akan menjadi masalah untuk menguji alkimia saat itu. Ini berarti pencapaian alkimia Lu Chen mungkin lebih tinggi dari Raja Alkimia. Apa maksudnya? Kecerahan pola alkimia Lu Chen adalah lebih kuat dari Raja Alkimia peringkat 9 di kota alkimia. Jubah merah memiliki pola merah, dan cahaya keemasan sangat terang. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa Lu Chen bukanlah Raja Alkimia peringkat 5 yang mapan, melainkan Raja Alkimia peringkat 9, peringkat Raja Alkimia yang hebat. Tanpa diduga, saya menjadi penguasa pavilion dan secara langsung dan menguasai semua kekuatan pavilion dan, kali ini kembali ke ibu kota. Banyak hal di luar dugaannya, melihat punggung Lu Chen Yuan, Bai Ningsuang tidak bisa menahan nafas pelan, merasa seperti hidup dalam mimpi. Keesokan harinya, penuh energi, Lu Chen mengenakan seragam militernya, mengucapkan selamat tinggal pada Bai Ningsuang, dan menunggang kuda liar ke Dengsu. Dengan masih adanya kelompok penjaga tingkat tinggi di pavilion dan masih memiliki kekuatan seni bela diri, dan mendukung Ming Hao bukanlah masalah besar. Lu Chen tidak ingin mengumumkannya kepada publik, jadi pavilion dan tentu saja menutupinya untuk Lu Chen. Putri Mingyue mengangguk setuju, tatapannya tegas. Bibi, tolong beritahu saya bahwa tidak peduli betapa berbahayanya keadaan, Mingyue akan pergi. Bai Ningsuang tidak memperhatikan mata Putri Mingyue, tetapi hanya berbohong, kurang dari, span lebih besar dari, jangan khawatir, jarang sekali kamu datang mengunjungi bibimu, jadi kamu bisa lebih sering ngobrol dengan bibimu. Putri Mingyue tidak bisa mengetahui keberadaan Raja Alkimia Muda, dia merasa sangat lega, jadi dia ingin pergi. Bibi belum tidur semalaman, jadi cepatlah dan istirahat, Mingyue juga akan kembali ke istana. Ngomong-ngomong, ada banyak orang yang menanyakan pertanyaan ini, Putri Mingyue hanyalah salah satunya. Saya tidak tahu, siapa yang berani bertanya padanya. Putri Mingyue mau tidak mau menanyakan satu pertanyaan lagi, ekspresi kekecewaan terpancar di matanya yang indah. Kemana dia pergi? Orang luar hanya perlu mengetahui bahwa pavilion alkimia dilindungi oleh Raja Alkimia peringkat 9, dan tidak perlu mengungkapkan segala sesuatu tentang Lu Chen, termasuk Putri Mingyue. Bai Ningsuang berpikir sejenak, tapi dia tetap memperlakukan Putri Mingyue seperti yang dia lakukan terhadap orang lain. Dia membersihkan pintu,
menyerahkan pil pavilion kepadaku, dan pergi. Putri Mingyue bertanya, hanya Anda yang bisa mengatasinya, bukankah Raja Alkimia hebat peringkat 9 itu akan menemani Anda? Bai Ningsuang menghela nafas pelan, dan berkata, pavilion dan telah berubah, beberapa pangeran dan banyak pasukan datang untuk bertanya, dan aku hampir tidak bisa menanganinya. Saya sangat sibuk, aku tidak memejamkan mata sejak kemarin. Putri Mingyue tersipu, dan dengan cepat mengganti topik, Bibi baru saja menjadi Master Pavilion, apakah dia akan sangat sibuk? Bibi mengolok-olok Mingyue lagi. Bahkan putra mahkota Kekaisaran Ruofeng ditolak olehnya ribuan mil jauhnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah masih ada pria yang disukainya di dunia ini. Yang paling menarik adalah mata Mingyue begitu tinggi sehingga dia tidak bisa menahannya, tidak seperti pria manapun, Bai Ningsuang paling menyukai keponakan Mingyue. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga memiliki kepribadian yang mirip dengannya, tenang dan mantap. Bai Ningsuang menyodok dahi Mingyue dengan ringan, dan tertawa dengan marah. Kamu berfantasi lagi, itu tidak ada harapan. Di mata Putri Mingyue, seorang Raja Alkimia muda muncul, mengenakan jubah merah bermotif emas, menginjak aliran cahaya, menelan gunung dan sungai, dan memandang rendah dunia. Kecuali kencan buta, aku tidak menyesali apapun. Bai Ningsuang terkejut dan bertanya dengan cepat. Ah, siapa orang yang kamu sukai? Putri Mingyue mengerutkan kening, wajah cantiknya memerah. Bibi, pikiranmu terlalu kotor, tapi sebenarnya aku sedang memikirkan seseorang. Kamu mengatakan dengan jujur kepada bibiku bahwa kamu selalu meremehkan pria manapun, apakah kamu tidak menyukai laki-laki? Saya sedang berkonsentrasi pada kultivasi sekarang, dan jangan memikirkan tentang hubungan antara pria dan wanita untuk saat ini. Mingyue, dengarkan aku, pihak lain adalah seorang jenius alkimia yang hebat, karakter yang baik, tampan, layak untukmu. Tapi aku tidak setuju. Tapi, bibiku setuju, kata Bai Ningsuang. Kau berjanji padaku, jangan kembali lagi kata-katamu. Putri Mingyue langsung menolak. Aku tidak mau. Bai Ningsuang mengangguk. Ya, aku ingin kamu pergi kencan buta. Setelah penyelidikan sederhana, Putri Mingyue pada dasarnya menebak apa yang dilakukan Bai Ningsuang ingin dia melakukannya. Bibi, kamu, sedikit lebih tua darimu. Berapa besarnya? Laki-laki dan perempuan. Sebentar lagi, bibiku akan memperkenalkan seseorang kepadamu. Putri Mingyue bertanya, apa gunanya itu? Bai Ningsuang berkata sambil tersenyum. Hei, kamu mau pergi kemana? Apa yang bibimu suruh kamu lakukan adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Bai Ningsuang bukan hanya kerabatnya, tetapi juga dermawannya, dia akan melakukan apapun untuk Bai Ningsuang. Di masa lalu, murid sejati terkuat Sekte Feixia hanya berada di tingkat teratas, puncak alam transformasi roh tingkat pertama, tetapi sekarang ia berada di puncak alam transformasi roh tingkat kedua, dan murid sejati terkuat dari Samen-Samen hanya berada di alam transformasi roh tingkat kedua, kurang dari span lebih besar dari alam transformasi roh tingkat keempat. Kurang dari span lebih besar dari murid sejati terkuat dari 3 sekte seni bela diri utama adalah Jiang Yao, jenius seni bela diri dari Sekte Zion. Setelah itu, Akademi Pil Feixia memproduksi obat mujarab kelas atas dari waktu ke waktu, dan semua murid sejati mendapat manfaat darinya. Yang paling penting adalah Lu Chen mengajari Chen Yuanliang cara menyempurnakan obat mujarab. Awalnya, Sekte Feixia adalah yang terlemah, tetapi dengan berdirinya Sekolah Alkimia Sekte Feixia dan produksi pil secara massal, sumber daya Sekte Feixia telah ditingkatkan, dan banyak murid, budidaya telah meningkat pesat karena peningkatan sumber daya. Di antara 3 sekte seni bela diri utama, hanya murid Sekte Ziyun yang paling kuat, Sekte Feixia adalah yang berikutnya, dan Sekte Pasir Pecah adalah yang terlemah. Ada total 300 murid dari 3 sekte seni bela diri utama. Bersama-sama, bau mesiu berangsur-angsur muncul. Secara umum, murid sejati harus termasuk di antara kuota, dan sisa kuota diperuntukkan bagi murid dalam untuk berkompetisi. Adapun 3 seni bela diri utama, masing-masing seni bela diri memiliki 100 tempat. Sekarang setelah pemblokiran sudah dekat, puluhan ribu orang berkumpul di pintu masuk. Menurut praktik yang biasa, hanya 300 orang yang diizinkan masuk setiap kali gunung jahat besar dibuka, sehingga untuk mencegah terlalu banyak orang membangkitkan kewaspadaan binatang buas, pembukaan blokir gunung Dajiu adalah peristiwa besar di Dengsu. Sebagai penguasa Dengsu,
Su Chen harus membawa pasukan untuk menjaga dan menjaga ketertiban. Di antara orang-orang ini, tidak hanya ada murid dari 3 sekolah bela diri utama, tetapi juga lebih banyak pejuang yang menganggur, dan bahkan 3.000 tentara lapis baja dari ibu kota negara datang. Di pintu masuk di Gunung Jahat Besar, ada tetua dari 3 sekte bela diri besar yang ditempatkan untuk waktu yang lama, tetapi pada saat ini, suara binatang buas di gunung menghilang, dan aura binatang itu perlahan-lahan menjadi lebih tipis. Pada hari kerja, binatang gunung yang ganas itu mengaum lagi, dan aura binatang itu pun sangat kuat, luar biasa. Waner berkata dengan cepat, kurang dari span lebih besar dari Miao Yan terdiam, lalu berkata, lagi pula, kuota untuk memasuki gunung sudah penuh, jadi dia tidak punya kesempatan, kurang dari span lebih besar dari, sayang sekali saya bukan murid dari 3 sekte seni bela diri utama, jika tidak, saya harus berlatih dan mencari peluang, kurang dari span lebih besar dari 3 murid seni bela diri utama yang memasuki gunung untuk berlatih. Semuanya datang ke pintu masuk. Ada keributan di tempat kejadian, dan banyak prajurit menganggur yang menyaksikan kegembiraan itu mulai membicarakan apa yang Anda katakan, dan saya membicarakannya. Dajishan secara resmi dibuka segelnya. Oke, setelah itu, roh binatang itu menghilang, dan pembatas di pintu masuk dibuka, tiba-tiba terdengar suara keras dari Gunung Daji, boom. Waner merasa sedikit kasihan, tetapi dia merasa lega ketika dia berpikir bahwa Jiang Yao terlalu kuat dan itu akan terjadi, berbahaya bagi Lu Chen untuk memasuki gunung. Baiklah, tidak ada gunanya, jaraknya terlalu besar, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, tidak peduli seberapa bagus seni sucimu, kamu tetap bisa, 39, tidak tahan dengan telapak tangan orang lain. Waner bertanya dengan suara rendah, kurang dari, span lebih besar dari kata Miao Yan. Saya menang dan tanda pagar 39, jangan biarkan dia memasuki gunung ketika dia kembali. Aku tidak ingin dia menghadapi Jiang Yao sendirian di dalam. Saat itu, Lu Chen bergegas kembali, tetapi dia tidak bisa memasuki gunung, jika gunung jahat besar dibuka segelnya dan kuota masuknya penuh. Tidak seorang pun akan diizinkan masuk. Waner sedikit cemas, dia tahu bahwa Lu Chen ingin pergi ke Daji Gunung untuk berlatih, tapi dia tidak tahu tujuan sebenarnya Lu Chen pergi ke Gunung Daji. Dia akan pergi ke gunung untuk berlatih. Jika dia tidak kembali sekarang, itu sudah terlambat. Lu Chen pergi bersama Bai Ning Xuang, mengenai kemana harus pergi, Lu Chen tidak memberitahu Miao Yan, dia juga tidak memberitahu Waner. Miao Yan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan muda saya belum kembali. Namun, perseteruan antara Sekte Feixia dan Sekte Ziyun semakin dalam, dan Sekte Ziyun mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk menekan Sekte Feixia. Pada saat itu, 100 murid Sekte Feixia tidak akan dapat berlatih secara normal, dan kesempatan untuk membuka segel gunung besar yang tidak menyenangkan akan sia-sia. Saat ini, Jiang Yao sedang memikirkan cara menekan Feixiamen untuk membalas penghinaan terakhir kali. Dalam sekejap, 100 murid dari Sekte Feixia, Sekte Ziyun, dan Sekte Suisa menyerbu satu demi satu. Berdasarkan ini, kekuatan tempur Jiang Yao begitu kuat, seberapa menakutkankah itu? Jangan tertipu olehnya, ayo ke belakang. Jiang Yao tampak menghina, dan bahkan mengabaikan kelembutannya di masa lalu. Dia membuat gerakan provokatif yang jarang terjadi, mengangkat jari tengah ke arah Feixiamen, dan melakukan penghinaan terhadap Feixiamen sampai akhir. Ayo, 100 orang melawan 100 orang, kamu anak anjing jika kamu tidak berani datang. Di pihak Feixiamen, beberapa orang tidak tahan lagi, dan segera menantang murid sejati terkuat yang terkemuka. Saudaraku, mereka terlalu banyak menipu orang, kami melakukannya dengan mereka. Pada saat ini, murid Sekte Ziyun lainnya juga datang, mengepung Jiang Yao, semuanya sombong dan angkuh, bahkan ada yang melakukan tindakan provokatif terhadap Sekte Feixia. Penghinaan Jiang Yao terhadap Sekte Feixia membuat murid Sekte Feixia lainnya sangat marah, dan mereka datang satu demi satu. Selama murid sejati terkuat memberi perintah, mereka akan bergegas maju dan bertarung dengan Sekte Ziyun. Masalah di antara para murid harusnya diselesaikan oleh mereka. Selama tidak ada yang terbunuh, para tetua tidak dapat mengambil tindakan, dan mereka tidak dapat menindas yang kecil dengan yang besar. Ini adalah aturan default dalam seni bela diri, meskipun manajemen senior Feixiamen tidak puas, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ada perselisihan di sini, yang tentu saja menarik perhatian penonton, tapi tidak seseorang mengeluarkan suara. Jiang Yao mencibir, dan berkata, jika kamu jangan menyingkir,
aku akan mengusirmu juga. Jadi bagaimana jika kamu melakukannya? Siapapun yang memberitahumu bahwa kamu tidak cukup kuat, dan kamu tetap tidak mengaku pengecut, kamu pantas dipukuli. Bahkan jika dia adalah yang terkuat di antara murid sejati Sekte Feixia, dia jauh dari lawan Jiang Yao, orang itu yang diusir berada di alam transformasi roh tingkat kedua, dan kekuatan tempurnya tidak rendah. Dia masih seperti ayam yang digendong oleh Jiang Yao, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Murid sejati terkuat dari Sekte Feixia sangat marah, tetapi kemarahannya berubah menjadi kemarahan, matanya masih penuh ketakutan. Jiang Yao, kamu bajingan, beraninya kamu melakukannya di sini. Setelah Jiang Yao selesai berbicara, dia meraih murid sebenarnya dari Sekte Feixia dengan satu tangan dan melemparkannya ke belakang, kata seorang murid sejati Feixiamen. Mengapa? Jiang Yao tiba-tiba berbicara, sangat mendominasi. Orang-orang dari Feixiamen, jangan berdesakan di depan, semua pergi ke belakang dan berbaris. Jiang Yaolen mungkin juga ditampar dengan keras. Bental, setelah kata-kata itu jatuh, seseorang di sekitar Jiang Yao bergerak. Mengapa menunggu cepat atau lambat, pukul aku sekarang. Feixiamen murid sejati terkuat mengertakkan gigi dan berkata, Jiang Yao, tunggu saja, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Melihat murid-murid Sekte Feixia tidak tertipu, Jiang Yao cukup terkejut, jadi dia mencibir, tidak ada gunanya mengakui kepengecutan, setelah memasuki gunung, aku akan bersenang-senang denganmu juga, aku jamin kamu akan bersenang-senang. Apakah kamu sudah menyerah begitu cepat? Semua murid Sekte Feixia penuh amarah, dan mengikuti murid sejati terkuat dan berjalan kembali perlahan. Murid Sekte Ziyun relatif kuat, dan dengan Jiang Yao sebagai intinya, Sekte Feixia sama sekali bukan tandingan mereka. Saya harus mengatakan bahwa orang ini adalah berpikiran cukup tenang. Dia menduga provokasi Jiang Yao adalah menyebabkan Feixiamen menyerang lebih dulu, ditekan. Mendengar ini, wajah para murid Sekte Feixia semuanya berubah. Jiang Yao sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Jika dia tidak bisa membunuhmu, Lu Chen, aku akan membunuh sesama muridmu. Saya, Jiang Yao, bersumpah di sini bahwa setelah memasuki gunung, saya tidak akan bermain-main dengan murid-murid Sekte Feixia sampai mati, dan saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi manusia. Kebencian Lu Chen membuat satu Buddha keluar dari tubuh Jiang Yao, dan keduanya naik ke surga. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, kamu pasti sudah membunuhku sejak lama, dan kamu masih harus berbunyi bip. Masa depannya ada di tangan Lu Chen. Dia membunuh Lu Chen di kompetisi besar Wumen, membantu Grandmaster Zhou melawan Zhu Feichen, dan kemudian memasuki kediaman Grandmaster. Sejak itu, dia menjalani karir resmi, dipromosikan, dan menghasilkan banyak uang. Bagaimana dia bisa rela membunuh Lu Chen sebelum itu? Mungkinkah seseorang dari Sekte Ziyun memberontak? Kurang dari span lebih besar dari ya, itu hanya ancaman. Untuk menakuti Lu Chen, Jiang Yao sangat marah dan mengancam. Lu Chen, sebaiknya kamu minta maaf padaku. Jangan paksa aku membunuhmu sebelum kompetisi besar Wumen. Tamparan di wajah Lu Chen akhirnya menyelamatkan muka Feixiamen, terjadi keributan di gerbang Feixia. Adik laki-laki Lu Chen, cepat pergi ke sisi pemilik pintu, kita akan menuju gunung. Adik laki-laki Lu Chen sangat baik, dia membuat kami marah juga, segera setelah dia muncul. Adik laki-laki Lu Chen ada di sini. Lu Chen mengangguk mengakui, ini aku, kakekmu. Dia melarikan diri di bawah Jiang Yao, tidak memanfaatkan siapapun, perhatiannya, dan menyelinap tanpa suara, tepat di samping Jiang Yao. Dalam keadaan marah karena marah, dia menelan pil nafas tersembunyi, menggunakan serangkaian rantai runit tipe tanah, dan berjalan menjauh dari bumi. Ketika Lu Chen bergegas ke Gunung Daji, dia melihat Jiang Yao menindas orang lain, tidak lain adalah Lu Chen yang menamparnya. Jiang Yao kembali sadar dan melihat dengan jelas siapa yang menamparnya. Dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Itu kamu nak. Terlebih lagi, pria itu sangat cepat, menamparkan wajah Jiang Yao, dan memanfaatkan sedikit kehilangan kesadaran Jiang Yao. Dia telah memberitahu murid-murid Sekte Feixia, tapi jelas tidak, orang yang memukul Jiang Yao tidak mengenakan jubah Ziyun, dan dia bukan murid Sekte Ziyun, jaraknya terlalu dekat, dan Jiang Yao tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tertangkap begitu saja, orang yang menamparkan Jiang Yao berada tepat di samping Jiang Yao. Semua orang kaget dan bingung. Ini adalah sumpah beracun, tentu saja benar, kurang dari, span lebih besar dari,
para tetua dari 3 sekolah bela diri besar umumnya memiliki transformasi roh tingkat keempat. Namun, ketika Jiang Yao mendengar kalimat ini, wajahnya berubah drastis, dan dia merasakan firasat buruk. Lu Chen terus bertanya. Apa yang dimaksud dengan ranah seni bela diri? Tingkat lebih tua, Su Chen sedikit terdiam, berpikir sejenak dan berkata, tidak ada peraturan yang jelas mengenai hal ini. Secara umum, tidak masalah bagi para tetua dari sekte seni bela diri utama untuk tidak masuk, dan tidak ada batasan bagi murid sekte tersebut. Ini, Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Basis budidayanya adalah terlalu tinggi. Seberapa tinggi? Sekarang di Dengzhou, siapa yang tidak mengetahui hubungan antara Su Chen dan Lu Chen? Namun, ketika Su Chen muncul, Jiang Yao, kulit menjadi jelek. Jika Lu Chen ingin menanyakan pertanyaan ini, dia menemukan orang yang tepat ketika dia mencari Su. Meskipun Great Evil Mountain adalah pelatihan eksklusif tanah untuk 3 seni bela diri utama, yurisdiksinya ada di tangan penguasa negara, dan pemerintah negara bagian juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban gunung jahat besar, jadi Su Chen sangat mengetahui peraturan untuk memasuki gunung tersebut. Su Chen terus menjelaskan, pangkalan budidaya terlalu rendah, dan terlalu berbahaya untuk memasuki gunung. Lagi pula, masih banyak binatang buas di dalamnya. Basis budidayanya terlalu tinggi, dan mudah menarik perhatian binatang buas tingkat tinggi, sehingga tidak cocok untuk dimasuki. Basis budidaya terlalu rendah, atau basis budidaya terlalu tinggi, dan dilarang memasuki gunung. Lu Chen bertanya, saya ingin bertanya, tingkat budidaya apa yang dilarang untuk memasuki gunung? Su Chen tidak tahu kapan dia datang ke sisinya, tapi itu mengejutkan Lu Chen. Suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga Lu Chen. Pejabat selanjutnya sudah datang, apa pesananmu, saudaraku? Lu Chen tersenyum, lalu berseru, apakah Tuan Suzhou ada di sini? Oke, jangan dan 39, bukanlah manusia, melainkan seekor anjing. Jiang Yao jatuh ke dalam lubang. Saya bisa 39, jangan lakukan itu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Lu Shen menggali lubang, tidak bisa, bersumpah tidak menjadi manusia. Jiang Yao bersumpah, surga dapat belajar darinya. Lu Chen tampak tidak percaya. Langit bisa belajar darimu. Jiang Yao hampir gila karena kemarahan Lu Chen. Lu Chen tersenyum dan menghibur rekan-rekan muridnya. Dia bersumpah dia akan makan, jangan tanggapi dengan serius. Saat Su Chen sedang berbicara, dia tiba-tiba menamparkan kepalanya, dan baru kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Jika tidak, Lu Chen bertanya pada bajingan ini tanpa alasan. Setelah itu, Su Chen menoleh dan menatap Jiang Yao. Tuan Suzhou, menurut Anda apa yang saya lakukan? Jiang Yao dan tanda pagar 39, kulit kepala mati rasa karena ditatap, jadi dia harus gigit jari dan bertanya. Anda berada di alam transformasi roh tingkat keempat, dan Anda telah mencapai tingkat yang lebih tua. Su Chen berkata dengan serius, menurut peraturan, kamu tidak diperbolehkan memasuki gunung, jadi tetaplah di sini. Mendengar ini, Jiang Yao ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata untuk mengeluh. Ya Tuhan, bukan itu masalahnya. Selama ini, para tetua tidak bisa masuk, tetapi murid bisa. Namun, Su Chen memilih untuk membantu Lu Chen. Apa yang bisa dia lakukan? Dia memang telah mencapai ranah tingkat tua. Su Chen menganggap ini sebagai argumen, dan itu dibenarkan. Siapa bilang Su Chen adalah gubernur negara bagian, dan yurisdiksi Gunung Dajiu ada di tangan Su Chen. Jika Su Chen menemukan alasan untuk mencegahnya masuk, dia tidak akan bisa masuk. Bahkan pejabat senior Ziyunmen tidak berani mengatakan apapun. Nah, jika kamu tidak bisa masuk gunung, kamu tidak bisa bermain denganku di Fake Xiamen, lalu kamu. Lu Chen hendak mempermalukan Jiang Yao, tetapi dia tidak menyangka Jiang Yao akan melarikan diri di tengah kalimat. Melihat Jiang Yao melarikan diri, Fake Xiamen merasa lega untuk beberapa saat. Tanpa Jiang Yao, musuh yang tangguh, memasuki gunung, Sekte Fake Xia tidak akan takut dengan murid Sekte Ziyun lainnya. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bahkan murid sejati terkuat dari Sekte Fake Xia diam-diam mengacungkan jempol kepada Lu Chen. Jika Lu Chen tidak datang tepat waktu dan mengembalikan permainan, dia akan malu dan diusir pulang. Banyak murid Sekte Fake Xia menatap Lu Chen dan diam-diam memuji Lu Chen di dalam hati mereka. Saudara muda Lu Chen, kamu punya banyak ide, tetapi kamu punya tantangan di belakang panggung, kamu hebat.
Kurang dari AI sama dengan 2-3 lebih besar dari ketika murid-murid Ziyunmen mendengar ini, mereka berlari ke belakang satu demi satu. Orang-orang ini sebelumnya sangat sombong, tetapi sekarang mereka berperilaku dengan ekor di antara kaki mereka, yang membuat Fei Xiamen bahkan lebih segar. Adik laki-laki Lu Chen mendominasi. Cheng Jie berteriak keras, dia setengah langkah ke alam spiritual, dan dia juga termasuk di antara murid-murid yang pergi ke gunung untuk mengalaminya, dengan Cheng Jie yang memimpin. Murid lain dari Sekte Feixia juga bersorak untuk Lu Chen. Kuda lumpur, bajingan Cheng Jie, aku hendak memberi Lu Chen kuota, tapi kamu benar-benar memimpin, dan aku tidak mau menjagamu ketika aku melihat ke belakang. Sial, lusinan obat mujarab kelas. Atas itu seharusnya menjadi milikku, itu milikku. Hanya murid sejati terkuat dari Sekte Feixia yang tersisa dalam keadaan linglung, memegang kartu giok di tangannya, menatap Cheng Jie, kembali sambil mengertakkan gigi. Cheng Jie melarikan diri dengan gembira, dan Lu Chen juga mengambil token giok dan melanjutkan perjalanannya. Lu Chen mengeluarkan lusinan ramuan kelas atas dan menyerahkannya kepada Cheng Jie. Setelah menerobos ke alam transformasi roh, memakan ini akan membantu kamu mengkonsolidasikan kultivasimu lebih cepat. Namun, dia lebih peduli pada paha Lu Chen. Sangat mudah baginya untuk memanjat sampai ke jari kakinya, dan dia masih harus bekerja keras untuk memanjat betisnya. Sebenarnya, dia mempedulikannya. Gunung besar yang ganas ini dibuka segelnya setahun sekali, jadi ini adalah kesempatan langka untuk berlatih, Cheng Jie berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan tetap di sini, hanya karena kemacetan saya sudah longgar, dan saya harus menutup alam spiritual transformasi kejut. Lu Chen melirik ke arah Cheng Jie. Syukurlah, itu benar-benar satu teman lagi, satu kuota lagi. Kuotamu diberikan kepadaku, bagaimana denganmu? Suatu saat, Cheng Jie, yang mengikuti di sampingnya, segera membagikan kartu giok. Kamu menggunakan kuota saya untuk pergi. Lu Chen sangat cemas. Jika dia melewatkan desa ini, dia akan kehilangan toko ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Murid sejati yang terkuat segera menindaklanjuti dan berbicara. Saudara muda Lu Chen, kuota untuk memasuki gunung sudah penuh, jadi kamu tidak akan bisa masuk. Lu Chen melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu masuk terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Tuan Pintu setuju? Pemilik pintulah yang menyetujui saya untuk pergi ke gunung bersamamu. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata, omong kosong, wilayahmu terlalu rendah, kembalilah dan berlatihlah dengan Master Sekte. Waner berkata, saudara muda Lu Chen, menurutmu aku cantik, kakak senior. Kurang dari span lebih besar dari Lu Chen membantu Waner berdiri, dan bertanya, saya ingin pergi ke Gunung Daji untuk berlatih, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan dengan semua etiket? Segera setelah Xiao Wan muncul, murid-murid perempuan yang masih cantik itu langsung dibayangi, seperti dedaunan hijau, memunculkan kecantikan Xiao Wan seperti bunga, tetapi dalam 3 bulan sejak dia masuk sekolah, Miao Yan telah memperlakukannya dengan sangat baik, memberinya makanan dan minuman yang lezat, dan telah tumbuh dengan pesat, dan dia menjadi secantik bunga, melampaui semua wanita di Sekte Feixia. Xiao Wan awalnya cantik dan tampan, tetapi menjalani kehidupan yang sulit di keluarga Lu, menderita kekurangan gizi, dan relatif kurus. Xiao Wan tiba-tiba muncul di samping Lu Chen yang dikelilingi bintang-bintang, dan membungkuk dengan anggun. Waner memberi penghormatan kepada Tuan Muda. Dia adalah, ada juga yang sangat orang spesial, yang dinobatkan sebagai kecantikan nomor 1 di Sekte Feixia tidak lama setelah dia memulainya. Orang itu masih menjadi orang kepercayaan Lu Chen, tapi dia adalah duri di sisi semua murid perempuan. Tentu saja, ada pengecualian, seperti Miao Yan dan Pan Chunyan, yang dihormati oleh Lu Chen. Wanita itu ingin hingga saat ini Lu Chenji, pria itu ingin bersumpah bersaudara dengan Lu Chen, antara lain, hanya karena Lu Chen membangun Akademi Alkimia dan memegang hak untuk mendistribusikan beberapa pil berkualitas tinggi. Itu sudah cukup untuk semua murid Sekte Feixia. Tidak, semua orang di Sekte Feixia lah yang ingin berteman dengan Lu Chen Pan. Sekarang Lu Chen pergi ke gunung untuk mengalaminya bersama semua orang, dan beberapa murid perempuan yang mengira mereka cantik tidak mau melewatkan kesempatan ini. Tidak mungkin, terlalu sulit untuk menghubungi Lu Chen di hari kerja, keberadaan Lu Chen tidak pasti, dia bersembunyi di Danyuan, atau bersembunyi di Luoxia Puncak, atau perjalanan jauh, tidak mudah untuk bertemu. Sebelum Lu Chen mencapai pintu masuk, ada 5 atau 6 murid perempuan tampan dari Sekte Feixia mengejarnya dan mengganggunya tanpa henti. Adik laki-laki Lu Chen,
pegunungannya sangat indah berbahaya. Ikutlah denganku, aku akan melindungimu. Adik laki-laki Lu Chen, kakak perempuanku ini lebih cantik dari kakak perempuan senior lainnya. Basis budidaya Sun Song tidak tinggi, dan saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan kuota. Lu Chen melangkah maju untuk menyapa. Saudara senior Sun Song, apa yang kamu cari? Tanpa diduga, setelah memasuki gunung sengit besar, Lu Chen mengetahui bahwa orang ini juga masuk, memegang peta di tangannya, berjongkok di tepi sungai mencari sesuatu dengan hati-hati. Dia tetap berada di tengah kerumunan dan mengikuti semua orang ke gunung tanpa Lu Chen menyadarinya. Itu adalah matahari. Song yang pernah mengambil pisau tak berguna di Gunung Daji. Berjalan ke sungai kecil yang terpencil, Lu Chen melihat orang yang tidak terduga, namun, banyak juga orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Chen, yang mula-mula mengitari tepian lalu memasuki kedalaman. Awalnya, Lu Chen mengajak Wanner berkeliling di tepi Gunung Daji untuk mengenal lingkungan sekitar. Jika tidak, gunung tersebut akan ditutup setelah 1 bulan, dan tidak seorang pun dapat keluar. Namun, apapun pengalamannya sudah, kamu harus meninggalkan gunung besar yang tidak menyenangkan dalam waktu 1 bulan. Lencana giok hanya mewakili jumlah tempat, tanpa informasi apapun. Tetua yang ditempatkan di pintu masuk tidak akan menghentikan siapapun yang memasuki gunung dengan lencana giok. Tentu saja, Lu Chen juga sangat pandai menjadi seorang pria, dan dia segera mengembalikan lusinan ramuan kelas atas, yang membuat kakak perempuannya pergi dengan gembira. Lu Chen memilih kartu giok dari kakak perempuan senior yang baru saja dipromosikan ke level pertama dari alam transformasi roh dan perlu memperkuat kultivasinya. Jadi dia tidak terlalu cocok untuk memasuki gunung jahat besar. Jika Anda bisa mendapatkan peluang langsung di sini, dan kamu bisa memberi bantuan pada Lu Chen, mengapa repot-repot mengambil risiko berlari ke gunung besar yang tidak menyenangkan? Bukankah juga untuk mencari peluang memasuki Gunung Daji untuk pelatihan? Itu sendiri adalah harta karun dan kesempatan bagi seorang pejuang di alam transformasi roh. Itu adalah pil roh pamungkas, bukan pil roh biasa. Sebelumnya, ketika Cheng Jie mengirim kartu giok, Lu Chen mengembalikan sejumlah obat mujarab berkualitas tinggi. Hal ini diperhatikan oleh semua orang. Begitu kata-kata Lu Chen jatuh, banyak teman sekelas yang membagikan kartu giok mereka sendiri, termasuk kakak perempuan senior di sekitarnya. Tapi, kamu tidak punya sebuah kuota. Hei, Tuan Muda, lihat cepat, bunga itu sangat indah. Adapun mengapa ini terjadi, tidak ada yang tahu, karena tak seorang pun yang berani masuk ke kedalaman gunung besar yang tidak menyenangkan bisa kembali. Selama pembukaan blokir Gunung Dajiu, sebagian besar binatang buas bersembunyi di kedalaman, dan hanya ada beberapa binatang buas di pinggiran, dan peringkat mereka tidak tinggi. Ketika Lu Chen sedang membaca buku di Akademi Feixia, dia juga membaca beberapa buku tentang binatang buas. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang banyak binatang buas, dan ada cara untuk menghadapinya, tapi itu hanya kurangnya latihan. Semakin jauh kamu pergi ke pegunungan, semakin berbahaya kamu, karena kamu sudah bisa mencium bau samar binatang. Berbalik di tepi gunung besar yang ganas, Lu Chen mulai masuk lebih jauh ke dalam gunung. Terlebih lagi, kartu kristal masih memiliki beberapa juta koin kristal, dan dia telah lama menjadi kaya raya, bahkan uang, dia sudah meremehkannya. Bukankah mudah menghasilkan uang? Karena itu, Lu Chen juga merasa bahwa dia cukup rakus, tetapi dia rakus akan harta, terutama harta karun jenius seperti batu roh. Orang yang kehilangan uang juga serupa kepada seseorang yang berpura-pura tertidur, dan umumnya tidak dapat dibangunkan. Lu Chen dengan ramah menasihati, dan pergi bersama Wanner. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Jika Anda menghadapi bahaya, segera keluar. Sun Song tidak menganggapnya serius, dan berkata, manusia mati demi uang, dan burung mati demi makanan. Kalau saya mati di Gunung Daji, tidak apa-apa. Jika aku tidak mati dan menemukan prajurit roh, maka aku akan mati. 500 juta koin perak, bukankah harum? Lu Chen menghela nafas. Anda kehilangan uang, dan cepat atau lambat Anda akan terbunuh oleh uang. Sun Song membuka tangannya, dan berkata dengan sikap seperti dewa, selama kamu menemukan sesuatu yang memiliki sinar prajurit roh, Pangeran keempat akan memberiku 500 juta koin perak secara langsung. Kalau kualitasnya bagus, harganya akan lebih tinggi. 5 miliar, Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Jika kamu menemukan pisau tak berguna atau pedang busuk lainnya, akankah Pangeran keempat memberimu hadiah yang tinggi? Sun Song melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain, lalu berkata, alasan kenapa aku masuk sebenarnya dipercayakan oleh Pangeran keempat,
dan aku kembali ke tempat hantu ini untuk melihat apakah aku bisa menemukan segelintir orang yang compang camping, prajurit roh atau semacamnya. Ini, peta yang digambar oleh pangeran keempat menurut ingatanku. Lu Chen menunjuk ke peta di tangan Sun Song dan berkata, "Sepertinya kamu sudah siap." Sun Song segera berdiri, dan berkata sambil tersenyum, aku sedang mencoba peruntungan untuk melihat apakah aku bisa menemukan harta karun itu." Sebaliknya, bunga dan dahannya semuanya hijau, sangat hijau sehingga cukup menakutkan, dan ada keanehan yang tak terlukiskan, kurang dari span lebih besar dari Waner menghela napas. Lu Chen memandangi bunga cangkir warna-warni, dengan senyuman di wajahnya menghadapi. Sayang sekali, ini masih harta karun. Sayang sekali bunga seindah itu ternyata bunga beracun. Dalam ingatan alkimia Lu Chen, ada pengenalan tentang tanaman ini, dan dia langsung tahu seperti apa bunga itu. Ini adalah bunga cangkir 5 warna yang langka. Ini beracun dan dapat digunakan untuk membuat racun. Lu Chen melihat ke sepanjang tempat yang ditunjuk Waner, dan melihat bunga warna-warni yang tumbuh di atas tebing, bersinar dan sangat indah.